Semua pembebasan lahan tersebut disetujui oleh masyarakat. Warga menggelar unjuk rasa di depan sirkuit Mandalika. Mengaku belum menerima ganti rugi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, katanya. Halo semua, perkenalkan saya Aji Dwi Prayoga. Saya merupakan mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Pernahkah kalian mendengar tempat indah bernama Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat? Pantai yang mempesona, sirkuit MotoGP yang mendunia, serta jutaan keindahan alam lainnya. Tapi di balik itu semua ada kisah yang jarang kita dengar. Ini bukan soal wisata, tapi tentang hidup masyarakat yang digusur secara diam-diam demi proyek besar. Tahun 2014, Mandalika dijadikan kawasan ekonomi khusus. Pemerintah ingin menjadikannya sebagai Bali baru, surga pariwisata dengan hotel mewah dan sirkuit berstandar internasional. Tapi bagi warga lokal, ini bukan surga, melainkan mimpi buruk. Lahan mereka diambil paksa, rumahnya dihancurkan sebelum panen tiba, bahkan ada 700 aparat yang datang untuk mengusir mereka. Kita lihat secara fakta di lapangan bahwa tidak ada kekerasan, intimidasi, atau penggusuran sama sekali. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi kenapa kok polisi, tentara dipakai untuk keliling? Sementara kami tidak pernah melakukan sesuatu yang akan melawan hukum. Dan yang paling menyakitkan, warga menjadi korban dari pembangunan top-down yang tidak partisipatif. Mereka tidak mendapatkan ganti rugi, tidak sepeser pun. Janji-janji kesadu, enggak mau cadu. Dia dijanjikan mau dibayar, dia sama sekali tidak sampai sekarang. Tawaran pertama sehingga dia mau pindah ke sini itu adalah dia dijanjikan untuk dibayar. Ternyata tidak. Lalu, apa kita harus menolak pembangunan? Tentu tidak. Di balik kesedihan itu, masih ada harapan. Harapan akan pembangunan yang benar-benar adil. Tetapi, pembangunan yang adil harus bisa berjalan bersama rakyatnya. Solusi demi solusi harus dihadirkan. Contohnya, solusi pertama, dialog dan ganti rugi yang adil. Pemerintah harus mendengar semua perubahan harus lewat musyawarah, bukan intimidasi. Dan ganti rugi bukan belas kasihan, melainkan hak para warga. Lalu, solusi yang kedua, libatkan warga dalam pariwisata. Jadikanlah mereka bagian dari pengelolaan wisata sebagai pemandu, pemilik homestay, pengelolaan warung, bahkan sebagai pelaku budaya. Lalu, terdapat pula solusi spasial. Coba kita bayangkan peta ini sebagai masa depan Mandalika yang ideal. Di peta ini, garis tebal menandai batas KEK, kawasan ekonomi khusus Mandalika, sebagai area biru adalah zona budaya tempat warga lokal tinggal dan melestarikan tradisi. Setiap hotel baru wajib menyediakan taman komunal hijau untuk warga dan wisatawan. Titik kuning menunjukkan koperasi dan desa agroekowisata yang dikelola masyarakat lokal. Area merah adalah zona konflik lahan yang perlu diselesaikan dengan cara yang adil. Dengan pengaturan ini, Mandalika bisa berkembang tanpa mengabaikan masyarakat lokal. Pembangunan seharusnya bukan tentang menciptakan ruang kosong yang indah, tapi tentang menciptakan ruang yang adil dan bermanfaat. Karena bagi masyarakat, rumah bukan hanya bangunan, melainkan tempat tumbuh harapan. Jangan sampai hanya demi satu tujuan, kita mengorbankan ribuan mimpi orang lain di dalamnya.